Bayangkan, di dalam perguruan tinggi semuanya itu merujuknya khususnya di bidang komputer itu sebetulnya ke Aptikom. Oke. Mulai dari kurikulum, pengembangan daripada IT-nya, dan bahkan e-government pun sebetulnya merujuknya kepada Aptikom. Tetapi ya inilah yang kita harus diperkuat di Aptikomnya. Bagaimana supaya Aptikom ini lebih dikenal, lebih dimengerti, dan lebih solid lagi pengurus-pengurus Aptikom itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan Dr. NH di kolaborasi channel bersama Ekoji Channel, Aptikom TV, dan NH Podcast. Welcome back, bincang singkat bermanfaat. Oke, luar biasa. Kali ini kita akan bincang bersama Bapak Dr. Bambang Heriadi. Selamat datang. Oke, salam Aptikom. Salam Aptikom. Oke. Kali ini kita akan sedikit banyak akan bincang-bincang terkait dengan seputar Aptikom gitu ya. Kebetulan saya sendiri dari pengurus DPP bersama beliau juga. Saya di tim SUS gitu ya, berada di Humas dan Branding. Ya, ini salah satu tugas kami di tim Humas dan Branding untuk mensosialisasikan Aptikom ya, kiprah Aptikom ya, dan tentunya dibantu oleh beliau juga pengurus pusat Aptikom di bagian audit dan pembinaan organisasi. Oke, dan kita akan langsung saja untuk bincang singkat ya terkait dengan keaptikoman, wah gitu ya. Siap. Mungkin selamat datang ya Om Bambang di studionya Prof Eko ini di Ekoji Channel. Siap. Semoga ini jadi kemanfaatan kita semua. Oke, mungkin cerita dulu nih Om Bambang ya. Siap. Jadi terkait dengan dulu tahun berapa ikut tahu Aptikom itu? Tahun 2011. Oh itu acara 11 di Malang. Siap. Itu acara Sama Prof Eko itu. Rakornas Ya. Rakornas ya di Malang ya. Jadi sampai sekarang ya terus eksis Sampai ya. sekarang. Iya, alhamdulillah, dan beliau dalam kaitannya dengan Aptikom ini mungkin bisa cerita. Kenapa sih dulu ikut Aptikom? Terima kasih Pak Dr. NH telah mengundang ya. Yes. Mengundang untuk kita berdiskusi. Terutama terima kasih juga dengan Prof Eko ya sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk bercerita tentang Aptikom. Yes. Nah, maka dalam hal ini saya bergabungnya di Aptikom itu sebetulnya bersama dengan Prof Eko itu tahun 2011. Oke. Yang waktu di Malang saat 11 itu kan. Iya, Rakornas. Sehingga sampai hari ini sebetulnya kiprah daripada Aptikom ini luar biasa. Nah, luar biasa. Bayangkan, di dalam perguruan tinggi semuanya itu merujuknya khususnya di bidang komputer itu sebetulnya ke Aptikom. Oke. Mulai dari kurikulum, pengembangan daripada IT-nya, dan bahkan e-government pun sebetulnya merujuknya kepada Aptikom. Tetapi ya inilah yang kita harus diperkuat di Aptikomnya. Ya. Bagaimana supaya Aptikom ini lebih dikenal, lebih dimengerti, dan lebih solid lagi pengurus-pengurus Aptikom itu dimanapun berada kan gitu. Nah, khususnya di bidang Aptikom ini sudah melahirkan banyak hal. Contoh saat ini ada namanya LAM Infokom, ada LSP, kemudian ada PJJ. Iya, jadi itu dulu yang memulai. pencetus pertama kali itu PJJ-nya sebetulnya di Aptikom bersama dulu dengan Prof Uco kan gitu kan. Prof Eko, kemudian langsung dilanjutkan lagi sekarang dengan Prof Beni dan sekjennya Pak Husni kan gitu. Kebetulan saat ini kita saya dan kawan-kawan itu di bidang audit dan pembinaan organisasi di DPP Pusat. Nah, jadi saat ini sebetulnya kita mengembangkan banyak hal. Sehingga untuk kami di bidang audit dan pembinaan organisasi saat ini yaitu bagaimana nanti melihat program-program kerja yang ada di Aptikom. Pengurus pusat, pengurus DPP Pusat dan di daerah. Ya, di daerah itu provinsi ya? Provinsi. Kurang lebih sudah ada semua ya Om ya? Sudah ada semua. Ada berapa? 38. Ya. Jadi setiap provinsi dan DPP Aptikom itu. Dan
2 hari ini tadi ya kumpul semua seluruh Indonesia namanya Rapat Kerja Nasional 2025 yang menjadi host kali ini adalah Universitas Raharja. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih Universitas Raharja yang memberikan tempat gitu ya dan uborampe semuanya. Oke, jadi kembali tadi terkait dengan bidang audit ya Om ya, pembinaan organisasi tentunya yang menjadi ini polisinya Aptikom ini jalan tidaknya organisasi ya. Jadi memang saya kira Aptikom ini sudah matang ya, artinya sudah berdiri 2006 ya, 2006 ya, udah lama banget ya, hampir mungkin 2006, mungkin hampir 20 tahun ya, kurang lebih ya. Nah, mungkin bisa disampaikan ini apa aja yang area di bidang Pak Dr. Bambang ini? Ya, sebetulnya kalau kami sebagai audit dan pembinaan organisasi, tentu kita intinya bagaimana mengontrol bidang-bidang pekerjaan, kemudian nanti evaluasi, kita memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk kebaikan. Sehingga kita tidak usah takut sih sebetulnya, dikarenakan kita tidak ada yang namanya mengejas dan seterusnya, cuman kita ayo kita meluruskan dan berkolaborasi untuk kebaikan seluruh bidang, memberikan motivasi, dorongan kalau memang departemen ada yang belum menjalankan programnya gitu ya, kita ingatkan gitu ya. Intinya saya senang berkolaborasi khususnya di bidang humas dan branding, sehingga nanti bisa kita sampaikan itu harapannya. Nah, harapannya ke depan. Jadi nggak usah takut, sehingga divisi-divisi yang lain. Saya senang khususnya di bidang-bidang khusus keilmuan. Seperti ada diketuain oleh Prof. Suyatno ya, yang dari keilmuan. Kebetulan beliau adalah sebagai rektor Suyanto. Profesor Suyanto, rektor Telkom University. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap Indonesia dan dunia. Jadi luar biasa memang ya pengurus-pengurus volunteer yang tidak digaji. Wah, itu yang mungkin perlu jadi tanda kutip itu. Artinya bukan mampu lagi ya. Memberikan semangat ya dari teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Ini loh kurikulum di bidang informatika dan komputer itu biar standar. Betul. Tidak di kota besar, universitas yang besar, terus tidak di-share ke yang mungkin yang di daerah. Nah, itu salah ya. Jadi itulah manfaat daripada Aptikom. Nah, itu salah satunya itu ya. Kami dari tim humas dan branding terus akan memberikan peluang, akan memberikan membantu lah ya, bagaimana agar tentunya semua bidang yang ada di departemen ya, tim klaster-klaster yang ada di Aptikom ini programnya di-share ke kami dong. Betul. Ke tim humas dan branding. Insya Allah dengan nanti ada seperti ini ya. Salah satu program humas dan branding adalah podcast. Gitu ya. Ini alhamdulillah kebetulan bisa podcastnya offline. Nah, gitu ya. Nah, mungkin nanti yang ada di Papua, ada yang di Aceh ya, kita bisa nanti bisa dibantu oleh tim audit ya sama pembinaan organisasi, dan harapannya ke depan Aptikom ini akan terus memberikan kontribusi yang luas. Ya itu ya. Ya kemudian apalagi yang mungkin dalam hasil Rakernas kemarin itu. Oke, jadi dari hasil Rakernas kemarin itu banyak rekomendasi-rekomendasi yang didapatkan. Khususnya kita untuk melaksanakan program kerja di tahun 2025 dan sampai 2026. Kemudian di samping itu juga Aptikom ini sebetulnya bukan untuk pribadi, betul sekali, tetapi untuk institusi, perguruan tinggi dan prodi. Nah, semuanya itu ada namanya bobot-bobot penilaian di dalam suatu lembaga akreditasi. LAM Infocom, lembaga akreditasi mandiri. Jadi dengan keadaan seperti itu, maka perguruan tinggi yang ada di Indonesia khususnya di bidang ilmu komputer, maka semuanya inilah jalur-jalur yang menjadi panduan bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas di bidang ilmu komputer.
Betul sekali. Jadi memang Aptikom juga tidak menutup kemungkinan kolaborasi, kerjasama dengan asosiasi lain. Betul. Termasuk LAM, Infocom ini kan, karena yang namanya LAM itu didirikan oleh beberapa organisasi. Termasuk salah satu kolaborasi LAM Infocom ini adalah kerjasama antara Aptikom, ada Indochase, ada Aisindo. Nah ini kan luar biasa ya. Ini udah wujud dari keberadaan LAM yang disupport oleh tiga organisasi. Nah, jadi salah satu yang memberikan support khususnya ini dalam hal ini adalah Aptikom. Artinya inilah kiprah Aptikom. Dan tidak berhenti di situ ya, Om. Artinya standar atau kriteria yang ada di LAM Infocom itu Aptikom juga membantu mensosialisasikan. Begitu kan? Betul. Ya, mungkin bisa disampaikan Om sedikit. Nah, jadi di bidang itu juga kita kan ada didukung dengan adanya LSP tadi kan, lembaga sertifikasi. Ya, betul. Dengan adanya keahlian-keahlian yang dimiliki oleh potensi-potensi yang ada di perguruan tinggi, itu semuanya itu nanti untuk melihat okupasi keahlian mahasiswa setelah dia mau tamat. Jadi di situ nanti ada kompetensi. Ya, jadi kan sekarang sehingga memang ya artinya Aptikom ini khususnya mengajarkan mahasiswa tidak kamu tahu apa tapi mahasiswa itu bisa apa. Salah satunya dibuktikan dengan sertifikasi tadi gitu ya. Dan didukung oleh Aptikom. Oke. Ya, jadi salah satunya dengan tadi ya LSP tadi ya. Nah, satu lagi yaitu terkait dengan penerapan kurikulum Om. Mungkin gimana ini? Ya kalau kurikulum kita kan sekarang kan sudah dimotorin oleh Aptikom juga. Ya, namanya OBE. Ya. Outcome Based Education. Yang dikhususkan khususnya saat ini kalau di Aptikom itu banyak dijalankan oleh Pak Fri ya. Ya dan tim lah. Dan tim ya. Itu semuanya ada di Aptikom. Ya, artinya apa yang mindset yang ada di Aptikom terkait OB ini bisa istilahnya menyebar di seluruh perguruan tinggi informatika dan komputer, harapannya seperti itu. Ya, itu visi misi Aptikom yang bisa untuk kemanfaatan ya, untuk keanggotaan baik itu yang personal maupun yang institusi. Ya, oke, sekarang terakhir ini Om Dr. Bambang ini ya. Mungkin bisa memberikan satu semangat lagi setelah Rakernas 9 sampai 10 Mei kemarin ya, dari bidang audit ya dan pembinaan organisasi, memberikan semangat kepada teman-teman yang khususnya yang pengurus DPP Aptikom ya, dan juga yang di wilayah, dan tentunya akan terimbas kepada member. Silakan. Jadi yang pertama, harapan kita ke depan, mari seluruh pengurus DPP dan wilayah kita bersinergi untuk saling berkoordinasi program-program apa yang ada di daerah kita masing-masing. Dan ada di bidang klaster dan yang lain-lainnya itu mari kita sampaikan. Nanti kita akan memberikan masukan-masukan, penyampaian-penyampaian yang baik, kita rendahkan hati kita supaya kompak, Aptikom maju bersama dengan humasnya ada di Aptikom dengan Pak NH. Terima kasih luar biasa, dan jangan lupa kita mensukseskan rapat koordinasi Rakornas Nasional 2025 yang akan diselenggarakan di Lampung 2026. 25 ini. Oh, ini 2025 ya. Iya, betul. Nanti 2026. Iya, 26 nanti Munas. Oke, kita sukseskan. Aptikom Jaya. Aptikom Jaya. Aptikom Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.